Bab 9. Tisa, kamu kenapa nak? Tanya Ibu Desi melihat Tisa yang menangis terisak di hadapannya. Ibu Desi pun menuntun Tisa masuk dan duduk di kursi makan. Katakan pada ibu, apa yang terjadi? Bujuknya. Ini kali pertama Tisa menangis seusai pulang sekolah. Tisa menggeleng. Ia tetap tidak ingin menceritakan apapun yang dialaminya. Tidak ingin ibunya sedih. Tisa, katakan sama ibu apa yang terjadi. Bujuknya lagi. Yakin ada masalah yang tengah dipendam putrinya itu. Tidak bu. Tisa menghapus air matanya. Aku hanya merasa rendah diri saja sekolah di tempat elit itu. Jawab Tisa memberi alasan lain. Sayang, Ibu Desi memeluk Tisa. Sangat mengerti bagaimana menjadi orang kecil di antara sekumpulan angkuhnya orang kaya. Kamu jangan merendah ya nak. Bagi ibu kamu putri ibu yang cerdas dan cantik. Kamu kebanggaan ibu nak. Tutur sang ibu mengusap bahu Tisa yang masih dipeluknya. Ucapan sang ibu justru semakin membuatnya sesak. Entah apa yang terjadi jika sang ibu yang selama ini selalu membanggakannya ternyata tengah mengandung. Sekarang kamu makan ya nak. Kamu pasti lapar, sambung Ibu Desi melepas peluknya. Aku lelah bu, aku ingin istirahat. Ya sudah kamu istirahat ya nak. Tisa mengangguk lalu masuk ke dalam kamarnya, melepaskan jaket hitam yang diberikan Yuza. Seragam putih itu tampak robek dan berantakan. Menjijikan sekali. Lirih Tisa melihat betapa berantakannya dirinya setelah hampir kembali dinodai. Matanya terfokus pada jejak bibir Pak Dirwan yang melekat di sisi lehernya. Tampak jelas saat rambutnya diikat. Menjijikan, seru Tisa kembali menangis terisak. Kenapa mereka semua jahat padaku? Kenapa? Gumam Tisa menangis pilu. Tidur Ibu Desi yang lelap tiba-tiba terbangun mendengar samar suara dari kamar Tisa. Tisa, Ibu Desi bergegas bangun dan masuk ke dalam kamar putrinya itu. Lepaskan aku, lepaskan. Teriak Tisa berulang kali masih dengan mata yang terpejam. Tisa, kamu kenapa nak? Ibu Desi menepuk pelan tubuh Tisa berulang kali. Ibu, lirih Tisa melihat sang ibu yang sudah duduk di tepi ranjang. Ibu. Tisa kembali menangis dan memeluk sang ibu. Diruda paksa oleh Yuza dan hampir kembali dinodai oleh gurunya sendiri menimbulkan trauma yang dalam untuk Tisa. Tenang nak. Tutur lembut Ibu Desi menenangkan. Sayang, tubuh kamu panas sekali. Ibu Desi semakin panik menyentuh beberapa bagian tubuh Tisa yang terasa panas. Tunggu sebentar ibu ambilkan obat. Ibu Desi bergegas mengambilkan obat dan segelas air putih lalu meminumkannya pada Tisa. Sekarang kamu istirahat ya. Menyelimuti Tisa yang kembali tertidur. Pagi menjelang, Ibu Desi kembali mengecek keadaan Tisa. Kenapa tubuhnya masih panas? Gumam Ibu Desi mengecek tubuh Tisa yang masih demam. Kamu tidak usah ke sekolah dulu ya nak, sambungnya, membiarkan Tisa istirahat. Di sekolah Yuza melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang kelas Tisa. Ia memutar pandangannya. Kemana dia? Batin Yuza. Tidak melihat Tisa di kelasnya. Kak Yuza. Panggil Clarissa menghampirinya. Tumben Kak Yuza kesini. Pasti mau cari aku ya? Lanjutnya dengan nada centil tanpa ragu melingkarkan tangannya di lengan Yuza. Gua enggak cari lo. Ketus Yuza menepis tangan Clarissa dan berlalu pergi. Yuza kembali ke kelasnya. Kemana dia? Batinya setelah tahu Tisa ternyata tidak masuk. Yuza pun meraih ponselnya dan mengetik sesuatu di sana. Lo masih hidup. Tulis Yuza, mengirimkannya pada Tisa. 10 menit Yuza berulang kali mengecek ponselnya tapi tak juga ada balasan dari Tisa. Astaga, berani dia enggak balas pesan gua. Yuza berdecak kesal. Baru kali ini ada wanita yang mengabaikan pesannya. Sepanjang hari itu Tisa hanya dapat terbaring lemah.
Tubuhnya masih demam dan lemas. "Tisa, ada temanmu datang," ujar sang ibu seraya masuk ke kamarnya. "Teman?" Tisa mengeritkan dahinya. "Kak Yuza." Tisa terbelalak melihat Yuza yang memperlihatkan wajahnya di balik pintu. "Ngapain kamu kesini?" ketus Tisa dengan nada kesal. "Tisa, kamu kok gitu?" tegur Ibu Desi. Tidak biasanya Tisa bersikap sejutek itu pada temanya. "Oh ya, silakan masuk nak. Ibu buatkan minum dulu ya," ujar Ibu Desi pada Yuza. Yuza pun tersenyum tipis, melangkah masuk dan duduk di kursi plastik dekat ranjang. "Jadi lo lagi sakit?" tanya Yuza. Tisa tidak menjawab, justru memalingkan wajahnya. "Astaga, ternyata lo juga jadi tuli," sambung Yuza gemas. "Nak, ini diminum dulu." Ibu Desi kembali masuk dengan membawa segelas teh manis hangat dan meletakkannya di atas meja. "Terima kasih Bu." "Sama-sama, diminum ya." Ibu Sari pun keluar dari kamar, membiarkan keduanya untuk mengobrol. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tisa tetap memalingkan wajahnya. Yuza memutar pandangannya pada kamar sederhana itu. "Kamar lo bagus. Ngak usah menghina. Lo beneran tuli. Kamar lo bagus, tertata rapi," puji Yuza melihat deretan buku yang tertata rapi di kamar sederhana itu. Uhuk. Tisa tiba-tiba terbatuk. "Lo enggak apa-apa, aku bisa ambil sendiri." Tisa melihat Yuza yang hendak mengambilkan segelas air putih untuknya. Tisa mengambil air putih tersebut dan menengguknya. Bola mata Yuza kini tertuju pada sisi leher Tisa, rambutnya yang diikat, memperlihatkan jelas jejak kecupan Pak Dirwan yang memerah di sana. "Mau pulang?" tanya Tisa melihat Yuza berdiri dari duduknya, berjalan ke arah meja riasnya lalu mengambil sesuatu di sana. "Ini apa?" menunjukkan sesuatu yang diambilnya asal dari meja rias. "Itu pelembab," jawab Tisa dengan wajah bingung. Yuza berjalan dan duduk di tepi ranjang. "Mau apa?" tanya Tisa gugup saat Yuza mendekatkan wajahnya. "Menjauh." Tisa mendorong pelan. Yuza memiringkan kepalanya, membuka pelembab yang berisi cairan padat berwarna putih itu, dan mengoleskannya pada sisi leher Tisa. "Si tua bangka itu meninggalkan jejaknya di sana," bisik Yuza. Spontan Tisa merasa malu. Ia menundukkan kepalanya. "Jejak itu memang terlihat menjijikkan. Semoga lo cepet sembuh karena kita harus ke dokter." "Aku ngak mau ke dokter aborsi," balas Tisa sebelum Yuza melanjutkan ucapannya. Yuza justru tersenyum dan keluar dari kamar Tisa, berpamitan untuk pulang. 2 hari kemudian, Tisa kembali masuk sekolah. Keadaannya sudah lebih baik walau rasa takut dan trauma itu masih ada. Seperti biasa, hari itu Tisa selalu pulang paling akhir, setelah meminjam laptop temannya untuk mengerjakan tugas. Tisa menoleh mendengar suara jejak kaki yang masuk ke dalam kelasnya. "Pak Dirwan." Tisa terperanjat melihat Pak Dirwan yang kembali masuk ke ruang kelasnya. "Tisa." Pria itu tersenyum mendekat ke arah meja Tisa. "Tisa, tunggu." Pak Dirwan mencekal lengan Tisa yang hendak beranjak pergi. "Maafkan Bapak ya," lanjutnya, namun bola matanya masih menyeringai, tidak menunjukkan penyesalan. "Lepaskan." Tisa meronta. "Jangan bergerak." Keduanya tersentak dengan suara tegas itu. Tisa terbelalak saat beberapa polisi masuk ke dalam ruang kelasnya. "Ada apa ini?" tanya Pak Dirwan panik saat 2 orang polisi langsung meringkusnya, dan meborgol kedua tangannya.
Kami mendapat laporan Anda sudah melakukan pelecehan seksual terhadap murid Anda sendiri. Jelas puisi tersebut. Jangan asal tuduh. Memangnya kalian punya bukti apa? Pak Dirwan tidak terima. Aku punya buktinya, sahut Yuza melangkah masuk memperlihatkan rekaman di ponselnya. Ia memang sempat merekam lebih dahulu apa yang dilakukan Pak Dirwan dari balik jendela yang terbuka. Pak Dirwan pun tak dapat berkelit lagi. Jelas terlihat di sana saat dirinya menjamah tubuh Tisa dengan paksa. Kamu Tisa Ayana, ikut ke kantor sebagai saksi. Titah polisi tersebut. Tisa, panggil Bu Rima selaku wali kelasnya. Kamu tidak dinodaikan Tisa? Tanyanya menatap khawatir. Tisa menggeleng pelan. Sekarang kamu ikut ibu ya. Kita ke kantor polisi. Jangan asal menuduh kamu. Dia yang sudah menodai gadis ini. Sentak Pak Dirwan dengan penuh amarah menunjuk Yuza.